Selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Seni Budaya untuk kelas 10 SMK. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam video pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih. Adapun tema pembelajaran kita kali ini yaitu tentang karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan jenis part 1 atau jilid 1. Kompetensi dasar 3.2 Memahami karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, dan nilai estetisnya. Pengertian karya seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang dibatas tidak saja dengan sisi panjang dan lebar, namun dibatasi oleh kedalaman atau tinggi. Karya seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Simpelnya, 3 dimensi yakni karya seni yang mempunyai volume dan menempati sebuah ruang. Seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang mempunyai 3 ukuran atau sisi atau memiliki ruang ketiga berupa kedalaman. Seni rupa ini bisa disebut dengan istilah 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi. Ia memiliki bentuk dan biasanya tidak digunakan untuk hiasan saja. Selain menambah sudut pandang yang dapat dilihat, hal ini juga tentu memberikan tambahan ruang gerak kreasi. Misalnya, karya seni rupa 3 dimensi dapat membuat karya 2 dimensi lain di salah satu bahkan semua permukaan karyanya. Jenis-jenis karya seni rupa 3 dimensi. Jenis karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari fungsi karya seni tersebut. Dilihat dari fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi dibedakan menjadi karya yang memiliki fungsi pakai atau seni rupa terapan atau applied art, dan karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja, seni rupa murni atau pure art. Karya seni rupa sebagai benda pakai yang memiliki fungsi praktis dibuat dengan pertimbangan kegunaannya. Perbedaan fungsi karya seni rupa berdasarkan tujuan pembuatannya. Seni rupa murni. Seni rupa murni yakni merupakan cabang seni yang menghasilkan karya yang lebih memfokuskan pada keindahannya untuk dinikmati atau ekspresi jiwa seperti lukisan. Dalam pembuatannya, seni rupa murni ini hanya menitik beratkan pada nilai keindahan atau estetisnya saja, tidak mementingkan nilai-nilai praktis dari karya yang dibuat. Walaupun fungsi dari seni rupa murni ini hanya sebagai hiasan atau pajangan saja, banyak jenis dari seni rupa murni yang dapat menambah keindahan rumah, kantor, dan lainnya ketika dipajang atau dijadikan hias. Contoh seni rupa murni. Yang pertama adalah seni grafis. Apa yang dimaksud dengan seni grafis? Seni grafis merupakan bagian dari salah satu seni rupa murni yang sekaligus juga merupakan seni rupa terapan. Kegunaannya sebagai sarana ilustrasi. Maka seni grafis ini dikatakan seni rupa terapan. Namun, ketika digunakan sebagai hiasan, maka menjadi seni rupa murni. Kita bisa melihat contoh atau lukisan dari seni grafis. Kedua gambar ini merupakan contoh dari hasil seni grafis.
Contoh berikutnya, yang kedua adalah topeng. Topeng juga merupakan seni rupa murni, namun jika hanya dipajang di dinding. Tapi terkadang topeng ini juga digunakan sebagai properti tari atau kebutuhan seni lainnya. Seni rupa jenis ini adalah sebagai alat mengekspresikan suasana hati manusia. Selain itu, seni topeng ini dapat menambah nilai keindahan di dalam rumah. Kita bisa melihat contoh dari seni rupa berbentuk topeng. Yang ketiga adalah patung. Seni patung atau seni pahat. Patung yakni adalah ekspresi dari jiwa manusia. Orang yang menciptakan atau membuat patung biasanya berbentuk visual yang membentuk 3 dimensi. Adapun tujuan utama dari membuat patung ialah keindahan. Biasanya patung berbentuk hewan, manusia, dan banyak bentuk yang lainnya. Khususnya di Indonesia terdapat sekali patung yang dapat kita lihat dan nikmati keindahannya. Seperti patung-patung yang ada di Candi Borobudur, di pura-pura dan tempat lainnya. Kalian bisa melihat, inilah dia contoh seni pahat atau patung. Contoh yang berikutnya yang keempat adalah relief. Relief merupakan lukisan atau gambar yang dinyatakan dalam bentuk 3 dimensi yang berada di atas bidang 2 dimensi atau dwimata. Relief biasanya ada pada tugu-tugu peringatan dan juga sering dijumpai di candi-candi. Biasanya berisi dengan diorama serta memiliki nilai-nilai sejarah. Inilah contoh dari relief. Contoh seni rupa berikutnya adalah lukisan. Lukisan merupakan seni yang sengaja diciptakan menggunakan cara menggoreskan cat, memakai kuas, atau dengan alat-alat lain. Biasanya kanvas adalah medianya. Umumnya lukisan banyak diciptakan atau dibuat oleh para pelukis yang terkenal. Dengan harga tiap lukisan mereka buat bisa mencapai jutaan hingga ratusan juta rupiah. Selain itu, lukisan juga adalah salah satu contoh seni rupa murni karena hanya sekedar hiasan dinding atau pajangan kantor, rumah, atau tempat-tempat lainnya. Ini adalah contoh lukisan 3 dimensi. Contoh berikutnya yaitu yang keenam adalah fotografi. Seni fotografi merupakan seni yang menggunakan sebuah alat bantu yang bernama kamera untuk mengabadikan sebuah kegiatan atau sebuah momen berharga. Hasil dari seni fotografi ini adalah berupa foto. Dan seni fotografi ini aspek yang digunakan adalah pengaturan cahaya yang dilakukan dengan alat yang disebut kamera. Seperti ini contohnya, dan kita melihat hasil dari fotografi tersebut. Contoh yang berikutnya yaitu koreografi. Seni koreografi merupakan sebuah seni yang menciptakan atau mengubah suatu tarian menjadi gerakan yang utuh dan lebih menarik dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Ini adalah contoh koreografi. Contoh yang berikutnya, yang ketujuh adalah kaligrafi. Dalam buku seni kaligrafi tahun 1985 oleh Abdul Karim Hussain, kata kaligrafi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kalios, artinya indah, dan graf, yang berarti gambar atau tulisan. Jadi pengertian kaligrafi adalah suatu ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf tunggal, letak-letaknya, dan cara merangkainya menjadi tulisan yang tersusun. Kalian bisa melihat contoh dari kaligrafi, gambar kaligrafi. Yang ketujuh, contoh seni rupa yang ketujuh adalah ukir. Kata ukir berasal dari bahasa Inggris yang berarti carving, artinya ukiran. Dalam bahasa Inggris, mengukir atau pahatan kayu bahasa Inggrisnya adalah wood carving.
Seni ukir merupakan sebuah kegiatan mengolah permukaan suatu objek trimarta atau 3 dimensi dengan membuat perbedaan ketinggian dari permukaan tersebut, sehingga nantinya menghasilkan sebuah produk karya seni yang mempunyai bentuk permukaan yang tidak rata. Kita dapat melihat contoh ukiran adalah seperti berikut. Contoh berikutnya adalah keramik. Seni keramik merupakan sebuah karya seni yang terbuat dari tanah yang dibentuk dengan indah, kemudian dibakar agar keras dan lebih bagus. Dapat melihat contoh pembuatan keramik adalah sebagai berikut. Contoh ke-10 adalah mosaik. Mosaik merupakan salah satu dari karya seni rupa murni yang memanfaatkan potongan kertas, keramik, dan kaca yang disusun dan dijadikan bentuk yang indah untuk dilihat yang memiliki sebuah nilai karya seni tinggi. Contoh karya mosaik atau seni rupa mosaik adalah sebagai berikut. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.